Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hebat, madrasah pertama bagi generasi penerus bangsa dimanapun Anda berada secara online saat ini. Perkenalkan, saya Siti Nurjamilah. Sebuah kehormatan bagi saya, meskipun hanya melalui layar, bisa berbagi dengan ibu-ibu pejuang yang luar biasa pada hari ini. Bagaimana kabar ibu-ibu solihah hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat dan diberkahi kesabaran yang tak pernah ada habisnya. Ibu-ibu, kita semua mengemban amanah paling mulia, yaitu peran sebagai ibu. Kitalah benteng pertama karakter anak. Dan hari ini kita akan membahas topik krusial, yakni membangun benteng kepercayaan diri pada anak. Ibu-ibu, hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mulai dari nada suara kita saat anak melakukan kesalahan hingga ekspresi wajah kita, semua itu adalah rangkaian pembangun fondasi jiwa mereka. Atau seringkali kita sebut dengan istilah self-esteem. Apa itu self-esteem? Self-esteem pada pembahasan kita kali ini bisa diartikan sebagai keyakinan mendalam bahwa mereka mampu, mereka berharga di mata kita, dan mereka dicintai tanpa syarat. Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan fokus menjelaskan 3 langkah praktis yang bisa langsung ibu-ibu praktikan. Pertama, stop perusakan benteng. Pada tahap ini kita akan sama-sama belajar mengenali beberapa kebiasaan yang bisa merusak kepercayaan diri anak. Kedua, menerapkan kunci emas. Kunci emas yang dimaksud pada tahap ini adalah teknik penguatan mental yang bisa kita terapkan melalui apresiasi yang tepat. Dan yang ketiga, komitmen, dengan cara menjadi teladan tangguh bagi mereka dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Baiklah ibu-ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pada pembahasan kita. Bismillah. Stop perusakan benteng. Ibu-ibu, benteng anak sering bocor karena hal ini, yaitu kritik berlebihan yang tidak spesifik. Contohnya, ketika anak menumpahkan minuman dan kita berkata, "Kamu ini kenapa sih selalu ceroboh?" Pesan yang diterima anak bukanlah tentang perilakunya menumpahkan, melainkan tentang identitas dirinya. Mereka merasa diserang, kemudian mereka mulai berpikir, "Oh, saya memang anak yang ceroboh." Nah, kunci perbaikan yang bisa kita lakukan adalah dengan mengganti kritik umum tadi dengan koreksi yang spesifik dan fokus pada tindakannya. Jadi jangan katakan, "Kamu nakal," tapi katakanlah, "Mama tidak suka kamu mukul adik." Katakan kemarahanmu dengan kata-kata agar mama mengerti. Atau jangan mengatakan kenapa sih kamu tidak pernah rapi, tetapi katakanlah, "Nak, tolong ambil kaos kakimu dan masukkan ke keranjang. Itu yang harus kamu rapikan sekarang." Selanjutnya kunci emas, apresiasi usaha bukan hanya hasil. Setelah menambal kebocoran pada tahap pertama, saatnya kita memperkuat benteng dengan fokus pada proses yang anak lakukan, bukan pada hasil akhirnya. Anak harus tahu bahwa cinta kita tidak bersyarat pada nilai 100 yang bisa mereka dapatkan di sekolah misalnya, tetapi pada effort yang dia berikan. Teknik praktis yang bisa kita lakukan pada tahap ini adalah dengan mengubah pujian dangkal seperti kalimat, "Gambarmu bagus," menjadi pujian yang fokus pada proses. Contohnya, "Masya Allah, ibu lihat kamu tadi berusaha keras sekali mewarnai sampai penuh. Hebat sekali nak usahamu." Atau, "Mama bangga kamu berani mencoba lagi meskipun tadi sempat gagal menyusun balok itu." Nah, pada tahap ini kita berusaha untuk menanamkan pola pikir tangguh, mengajarkan pada mereka bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses. Kemudian tahap terakhir adalah komitmen. Dengan menjadi teladan yang tangguh untuk mereka, anak itu adalah peniru ulung. Teori tidak akan efektif tanpa contoh nyata. Anak-anak tidak hanya mendengarkan nasihat kita, tapi mereka juga meniru apa yang kita lakukan. Jika kita sebagai ibunya menunjukkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan, jika kita berani berkata, "Aku akan coba lagi, la haula wala quwata illa billah," setelah gagal, maka mereka akan belajar bahwa kegagalan hanyalah guru terbaik. Kita harus menciptakan rumah yang suportif, yang menjadi tempat teraman bagi anak untuk mencoba, gagal, dan bangkit lagi tanpa takut dihakimi. Ibu-ibu hebat, inti dari pertemuan online hari ini bisa kita simpulkan dengan 3 langkah sederhana yang bisa kita praktikkan mulai hari ini.
Apa saja? Mari kita ingat kembali. Pertama, stop kritik umum dengan mengubah ucapan kita menjadi koreksi spesifik pada perilaku anak. Kemudian yang kedua, mulai puji usaha dengan menghargai proses anak, bukan hanya hasil akhirnya. Yang ketiga, tunjukkan keteladanan kita dengan menjadi contoh ibu yang berani mencoba dan tidak mudah menyerah. Ibu-ibu solihah, mulailah hari ini dari hal terkecil, berikan jeda sejenak sebelum mengkritik anak, ambil nafas, lalu puji usahanya. Ingatlah selalu, kita tidak hanya membesarkan anak, kita sedang mencetak generasi masa depan yang percaya diri, tangguh, dan bahagia dunia akhirat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita qurrata ayun, penyejuk mata bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan satu pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.